Halo. Welcome to Family Time. Oh iya. Dia masih gitu ya. Jangan pakai duduk-duduk tuh. Pakai dedet. Apa kabar semuanya? Kemarin mereka bikin konten bertiga tanpa saya. Karena saya ikut ya. Sekarang kamu ikut. Biar nanti yang edit biar agak. Bener juga. Lagi ya. Nah, nanti ganti TikTok. Oke, ini akhirnya kumpul lagi. Cuma biasa kalau Aga masih belum bisa. Deda udah selesai syutingnya. Udah. Sekarang Aga tinggal masih syuting, jadi kita tinggal berempat. Nah, oke. Sekarang apa yang mau kita bahas? Karena sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan anak-anak. Saya nggak bisa kontrol. Papa nggak bisa kontrol kamu. Kamu ngapain? Sekarang kan udah sibuk-sibuk. Masing-masing sibuk. Sibuk-sibuk masing-masing maksudnya. Masing-masing sesibuk. Masing-masing sesibuk. Nah, kayaknya Pak, ada kalanya nih. Wah, ada kalah. Berarti itu wakil presidennya. Oh, enggak. Jadi Dewa mau nanya, Pak. Ini kan sebenarnya nih teman-teman Dewa ini bukan teman-teman Dewa. Di sekolah Dewa ini ternyata ada cewek yang suka julid. Oh, dia sedang sama setan. Julid. Oh, bukan jurik ya? Bukan. Ya. Julid. Oke. Jurik tuh gitu ya. Ini julid tapi mukanya gini. Gitu kan? Oke. Kayak gak tahu cara ngejelasin mukanya dia tuh kayak gitu. Pokoknya ada orang yang julid, sering Iya. orang. Oke, kenapa? Dan bukan Dewa doang. Dan itu tuh ke semua orang kayak gitu. Nah, cuma menariknya ini alangkah bagusnya kalau diiniin apa? Kalau Dewa tuh penasaran orang kayak gitu sebenarnya bisa dideketin nggak sih, dan deketinnya gimana? Bisa lah. Serius lah, ini orang julid tuh. Masa nggak tahu? Gitu-gitu aja masa nggak tahu. Iya dong. Kita kan masih Cara ngedeketinnya tuh gampang banget. Gimana? Kita maju. Maju melangkah deketin dia. Nah, itu. Kayak romansa ya? Maksudnya apa sih? Apa sih? Jadi dia tuh orangnya julid banget, dan dia tuh pengen banget tuh kayak orang kayak gini. Justru malah jadi ngejulit ke Dewa, malah jadi orang kan suka julid nih, apapun saya contoh nih. Dewa duit jajannya lagi dikumpulin terus banyak gitu. Terus nanti gini, oh duitnya banyak, oh dikasih bapak lu kan, gitu tuh orangnya. Mungkin pengetahuannya kurang. Jadi banyak. Oh Gitu. Oke. Bertahu deh. Nah, permasalahannya apa dengan kan dia nggak ngeganggu kamu kan ngeganggu? Enggak dong. Ini masalah karena dia itu apa ya? Benar-benar ngeganggunya bukan cuma Dewa, maksudnya ke semua orang, dan orang risih. Nah, tapi ada yang ngomong gini, Dew, coba kalau lu bisa deketin mah keren gitu. Nah, Dewa juga bingung cara deketin orang julid gimana. Cewek julid ya, terutama cewek yang sensitif kayak gitu tuh. Jadi julid itu beda sama jutek? Beda. Jutek beda apa ya? Beda dari jutek sama julid apa? Jutek itu pakai tek. Kalau julid pakai lid. Oke, siap. Jutek tuh cemberut mulu ya kalau papa tahu ya. Jutek tuh kayak Apa sih? Nah, cara ngadepinnya berarti kamu harus jutek. Hah? Itu? Misalnya kamu jadi ceweknya, papa jadi kamu. Contoh apa ini? Jalan baru tuh. Ih, siapa sih kamu? Pak, itu kok udah gak dihantem, Pak? Gak gitu dong. Udah, cobain lagi. Ada caranya supaya nggak dihantem. Gimana sih? Ini kamu nih ceritanya ya. Oke. Gak gitu deh, Pak. Anak ayo gitu. sepertinya seperti itu sih. Gini. Itu gelang bare ya? Iya, kenapa? Oh, dibeli bokap ya? Kamu siapa? Kok kayak gitu Jawab sih? kamu siapa? Lah, gua ini, gua temen lu apa sih? Ih, kurang ajar banget sih. Kok jadi gitu sih, Pak? Kok gue udah sayang sama lu? Ya masih gitu. Mau marah nggak jadi. Kurang ajar banget sih. Datang toto bikin gue sayang. Enggak, tapi kan gini. Dewa nggak siap aja, maksudnya. Oke lah, kita nggak mungkin dapet sih kayak gitu masih. Masa Ya, gitu? sebenarnya gini sih. Sebenarnya kalau julid itu adalah sifat. Sifat yang nggak secure aja kalau misalnya ada orang yang sesuatu yang mengganggu dia, entah itu dia keseneng, ada barang baru, itu biasanya dia nggak secure gitu.
ih kok dia punya barang baru ya? Nah itu sifat. Merasa aman. Itu sifat, susah kalau sifat itu. Nah kalau misalnya dia udah pacaran nih, terus dia julid. Nah Kan makanya lu mau pacaran sama yang begitu, kalau lu nggak suka lu nggak usah mau pacaran. yang enggak maksudnya. Kalau misalnya kan ini kan Dewa tuh kan men-challenge diri Dewa pacaran dan bisa gak nih? Susah contoh pacaran nih. Terus dia ngejulit kayak gini. Ih, itu orang sepatunya gitu mulu. Nanti Dewa gimana? Dewa harus mendukung dia apa? Ya udah biarin lah gitu. Nggak harusnya lu menjadi ini yang kayak apa? Yang positif ya. Misalkan sepatunya begitu, gak ganti-ganti bola. Positive thinking. Mungkin dia suka kakinya nyentuh tanah. Yang kita suka nyentuh tanah. Lu mempositifkan dia itu gitu loh. sifat deh, nggak bisa di itu deh. Nanti juga kamu juga pasti kalau nggak kuat ngadepin itu ya, kecuali kamu kuat, kecuali kamu temennya gitu misalnya. Coba tadi kamu bisa gitu. Oh gini. Itu gimana? Nggak tahu lu tadi gimana julidnya. Gimana teh? Oh ya, gini. Dew, itu sepatunya ganti-ganti, gak ganti-ganti itu dari hari kemarin ya. Iya, masih mending sepatunya. Talinya dari dulu. Oh, Dewa mana? Dewa aja tuh. Dia lama-lama kok julitan dia ya. Jadi julid itu sebenarnya maksudnya gini ya, ketemu cewek julid tuh ngadepinnya nggak harus kitanya ada. Duh, dinasihatin itu nggak bisa. Bisa, ya benar. Iya Pokoknya Kecuali lu mau gila lagi, patah-patahin aja omongannya. setiap dia julid. Setiap dia bodo amat, jangan ngomongin orang gitu, biar nggak ada temennya. Gue pikir gini, tiap dia ngejulit, patahin. Patahin lehernya. Ada 15 tuh muter badannya, patah semua. Ada cewek julid itu julitin orang, gini, dari gitu sudah bilang gandeng di depan dia terus kayak siapa yang ngomong? Terus digituin Dewa. Gua apa? Orang gua bercanda sama gini gas jualan Dewa nggak ngerti salah dia di mana. Dan orang-orang yang dijulitin dia malah ngikut dia. Gua nyerang Dewa, dan dong belain. Kalau gitu, iya siapa sih tadi tuh? Kurang ajar. Dia pura-pura nggak tahu ya. Kenapa emang? Nggak tahu tuh kenapa. Gila apa lu semua? Siapa sih ngomong? Gitu. Ini kayaknya, Dek, gue paling anti kalau digituin, Dek. Siapa tuh yang ngomong? Gua emang apa? Gituin. Itu perempuan? Iya Kalau perempuan mah jangan. Oh, Jangan. Kalau perempuan itu jangan gitu. Berisik cantik. Kalau lama-lama dicipok sama gue lo. Gitu dong. kalau laki-laki, Hah? kalau laki-laki, Gue cipok nanti pakai kayak ini loh. Pakai rangkul. Oke, sekarang kalau misalnya dia julid, terus kitanya suka gimana? Ya kayak tadi Bapak. Lu kurang ajar lu ya, lama-lama gue lihat ya. Kurang ajar lu. Kurang ajar kenapa? Datang lu bikin gue sayang aja. Mana cantik lagi. Banyak banget. Lu, gue sayang lu. Orang malah, kain. Apaan sekarang? Buntutnya ke bawah, kain. Jadi jaing ya. Tapi gini, guys, teman-teman. Jadi itu Dewa tuh punya pengalaman sama orang julid. Jadi Dewa pernah deket sama orang yang julid. Yang orangnya julitin orang, tapi sebelum itu dia belum tahu. Dan ketika dia udah dia nggak deket lagi, pernah nggak deket, terus habis itu dia julid. Orang-orang pada ngomongin jelek tentang Dewa. Jadi dia dirumorin sama orang julid tuh Pak. Dibilangnya Dewa yang ini, Dewa yang ngejar, Dewa yang apa gitu. Lo, dia ngejar nggak? Ya kan enggak, Dewa nggak ngejar, Dewa ngerespon. Gini, orang kalau di depan pasti diomongin. tuh. Kalau di belakang. orang kalau di depan pasti diomongin. Kalau orang di belakang nggak kelihatan. Di belakangin ya. Iya, jadi nggak akan diomongin. Berarti kamu di depan. Kalau kita lagi diomongin, jadi center of point. Kalau di depan itu pasti ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang positifnya, ih baik itu anaknya, ganteng itu anaknya. Yang itu nggak banget ya, dari tadi di depan terus, sok cakepan, sok ini, sok itu. Ah banyak. Nah, tuh pernah Banyak. digituin Dewa. Itu adalah apa? Resiko orang ada di depan. Tapi ngerti maksudnya kan poinnya kan? Ngerti. Kalau kita lebih dari mereka, ada di depan mereka, pasti mereka akan begitu. Tapi kalau mereka merasa kita itu equal, tidak ada kelebihannya, which is itu adalah equal, sama, pasti mereka juga nggak akan ngomongin, malah ngajakin. Iya, biasanya Gimana sih itu? Ah, itu berarti mereka nganggap itu equal sama kamu. Tapi kalau kamu nggak diajakin, berarti kamu ada di belakang dia, menurut dia ya. Jadi udahlah. Resiko kita kalau ada di depan orang. Resiko. Julid kan nggak enak juga kan kalau julid
orang ini, ya udahlah banyak orang yang julid begitu memang. Iya, do jujur akuin banyak orang yang julid ya, kayak contoh nggak semua orang suka sama tindakan kita. Terlalu banyak bikin konten di blog. Makanya kata papa, orang yang paling menyedihkan itu orang yang selalu memikirkan pendapat orang lain tentang kita. Dan orang yang paling buang-buang waktu itu orang yang mikirin yang orang lain lakuin. Kayak orang julid. Sama aja ya, kayak Iya gitu. kan? Iya bener. Ah, kita melempeng-lempeng aja. Kalau ada yang aneh baru omongin. Sama aja. Ini kita yang julid guys ya. Kita yang julid. Julitin orang ini. Tapi jujur, Dewa tuh pengen nanya papa karena Dewa juga pernah julid. Papa pernah julid gak? Papa, Juli tuh yang seperti apa nih? Yang kayak tadi ngomongin, si ini gitu loh, gitu. Iya. Nggak tahu waktu kecil ya, Papa udah lupa. Tapi kalau semenjak... Kecilnya gimana? Ya maksudnya waktu segede-gede kalian, Papa lupa lah ya. Cuman kalau sekarang lebih ke... Karena kan di agama udah ada juga, itu kan ngegibah juga. Terus ngomongin orang juga nggak penting juga. Kalau kita udah fokusnya mungkin ke kerjaan, hasilnya gimana, evaluasi, beresnya gimana. Selalu setiap hari itu yang Bapak lakukan. Udah nggak sempet mikirin orang. Nah makanya orang yang suka ngomongin orang itu nggak ada kerjaan. Kalau orang nggak ada kerjaannya, akhirnya mikirin kelakuan orang lain. Kalau yang ada kerjaannya nggak sempet, bukannya nggak mau, nggak sempet. Iya. Berarti harusnya Dewa kalau ada orang julitin, dia seneng dong dia merhatiin Dewa. Nah itu maksudnya positif aja. Lu baper sih Dewa. Iya. Nggak usah baper kayak gitu. Lu baper-baper terus. Lu baper diomongin yang jelek. Heeh. Untung lu laki, baper. Kalau cewek kan maper. Mama, papa, baper, maper. Mama perasaan. Kalau baper tuh bapak. Bapak-bapak, Bapak perasaan. Bapak. Kalau maper apa? Kalau mata pelajaran mapel. Kalau misalnya sulit dipelajarin supel. Kalau Bisma, apa Bisma? Bisma emang gimana di sekolah atau di pertemanan kamu selama kan kamu udah banyak nih sibuk Papa lihat. Dewa juga kan makin lama makin narsis ya Papa lihat ya. Gara-gara Dewa jarang ini loh. Jarang Jarang apa ya? jarang. Jarang difotoin. Foto Nah, diri sendiri. Kalau Bisma gimana? Apa? Kayak tentang apa? Lagi apa sama teman-teman atau sama percintaan cewek gimana? Julitin gak mantannya? You have problem with anything, you can ask me. Lebih with apa ya? Mood swing sih. Mood swing. Yang cewek yang mood swing tuh Mood swing. ya kayak ayo apa ya, mereka tuh kayak misalkan lagi happy aja, kayak disenggol dikit dong langsung marahnya seharian. Itu gimana tuh? Itu serius? Disenggol. Nggak, contohnya kayak disenggol dikit, kayak misalkan hal yang gak enak gitu. Gimana waktu kayak urus ini gimana ya? Oh contoh ya? Contoh gini mungkin. Kalau ini termasuk gak nih? Saya kita Lagi senang-senang, ya, ada senang. bete terus gitu. Nah terus nanti biasanya kita ngeliatin fotonya, ih kamu kayak kok gini sih? Ketahuan kayak cuman itu doang langsung dia bete seharian. Itu mungkin kayak gitu kan? Mood swing tuh gitu. Nah gitu Pak. Menghadapinya gimana Pak? Bener Pak? Nah, gue juga Iya, sering. Lumayan sulit. Masalah selingkuh cowok gitu ya? Dia menyadari, oh kayaknya gue juga punya. Pertanyaan bagus itu. Kalau yang menghadapi yang begitu gini sih sebenarnya. Kalau yang mood swing, jadi apapun nanti akhirnya jadi bete apa segala macam. Jangan dianggap bete. Jangan dianggap bete. Jadi kalau lagi dia lagi bete, diemin aja. Ini serius. Iya, karena kamu mau ikut baper juga. Akhirnya jadi berantakan hubungan kalian. Iya, nggak apa. Jadi berantem. Mendingan kalau dia bete, udahlah misalnya gitu ya, gara-gara ngomong apa, udah. Ya udah, oke, bye. Nanti betenya dia hilang, kita ngobrol lagi. Iya. Mendingan gitu sih menurut Iya, gua. bener, kayak bisa deh. Gak akan kayak begitu Pak kayak. Oh jadi kamu begini sekarang. Kamu nggak ngertiin aku. Kamu nggak mau ngertiin aku. Oh aku ini lagi ngambek tau. Gitu. Oh kamu nggak akan nelfon aku balik. Oh ya udah. Bye. Ih, itu Pas dia udah tutup, baru iya terus mau apa? Tapi udah ditutup dulu. Sudah komen. Iya terus mau apa? Hah? Halo? Gak berani dia sama gua. Ada udah ditutup. Tapi at least harga diri kita naik. Jadi cewek kadang-kadang suka gini Pak kalau lagi bete. Ini perbedaan Naruto sama cowok. Kalau Naruto 1000 bayangan, kalau cowok 1000 alasan. Alasan gitu dia. Nah, yang ngambek dia kenapa kita yang di 1000 bayar? 1000 bayar. Bayang-bayanganmu. Nah, jadi gitu, jangan diladenin, tinggal aja dulu.
Ya karena mungkin orang yang mood swing tuh butuh waktu ya. Iya. Nanti dia akan cerita sendiri. Kamu misalnya kalau dia tahu-tahu ntar lama-lama dia telepon, kamu kenapa sih? Kok malah cuekin aku? Enggak. Kamu lagi nggak enak kayaknya, jadi mendingan kamu ini dulu, aku nggak ganggu. Iya, aku tuh kesel tadi kamu begini-begini. Oh gitu. Ya udah, oke. Sorry. Gampang kan? Pas nantinya udah turun. Kalau masih di atas, kenapa sih? Bodoh. Ntar bisa bahaya. Kenapa? Nggak mau ngomong. Nah, kan nggak, percuma ngapain? Nggak akan mau dia juga. Udah deh. Yang ada pas udah deh kita tutup nanti. Halo, dia gitu. Ya, dikira masih tahu mana poker matiin. Ya ibaratnya kita kalau lagi tennya lagi tinggi kita turun aja udah. Dia nggak ada temennya. Tapi dia ada. Iya kan marah itu kan ada temennya. Iya. Kalau nggak ada temennya kan nggak enak. Tapi begitu dia turun lagi baru kita ngobrol baik-baik. Gitu. Oh, kirain pas dia udah turun kita yang naik. Enggak, kita naiknya pas dia tutup. Dia tutup telepon kita gitu. Turun lagi. At least nggak nyakitin hati Ini dia. rahasia cowok banget ya. Jadi kalau Cepara cewek bagi kalian yang nutut telepon bete, lihat. Cowoknya habis itu marah-marah. Sendiri dong. Sendiri. Jadi kalian kalau ngerasa cowok kayak sabar tuh sama kalian sebenarnya nggak, mereka loping ke suatu tempat. Nah, terus kalau Bisma itu mood swing. Kalau Dera Dewa dari ceritanya sih nuntut nih. pokoknya tanya apa aja sama papa, pasti papa ada jawabannya. Aku udah kabur dari dunia anak muda. Oh, asik. Gimana nenek-nenek yang kemarin? Gimana? Ya kayak Maksudnya lebih ke anak muda lebih apa? lebih ke sekarang dunia kerja, Derda. Oh, dunia kerja. Tapi kan emang dunia kerja gimana? Ada permasalahan apa di dunia kerja? Kan kamu datang ke dunia yang kamu baru lakukan kan? Ya, ini Derda kan ya hitung-hitung baru mulai dunia acting lah ya. Oke. Lumayan susah, Pak. Apanya? Kalau gitu, Cari duitnya. Oh, cari duit. Kira acting ya. akhirnya kamu tahu apa yang papa lakukan. Nanti nih mah curhat nih. Takutnya yang papa lagi abang lagi capek. Lu mas mending. Wah. Ya apa maksudnya apa? Ya, maksudnya kayak deal with kayak beberapa situasi yang kayak under pressure gitu tuh. Kayak lu tuh di press terus kayak gua harus begini, gua harus begitu. Susah itu. Menurut papa ngepres kamu nggak? Menurut papa Menurut kamu nih, papa tuh ngepres kamu nggak selama ini? ada sih. Bukan ada sih, bukan papa ngepres ya. Iya, Iya, udah ngepres. jawab. Itu maksudnya. Biar kamu terlatih sama press itu. Jadi di sini papa latih kamu kan kalau di rumah tuh berasa ini dunia punya gua. Nyokap gua, bokap gua manjain gua. Dunia punya gua, harus ikut gua. Enggak, gua press loh. Begitu keluar, lu tahu berarti dunia itu lebih ngeri lagi di luar sana. Nggak ada tadeng aling-aling, nggak ada saudara, nggak ada siapa. Harus profesionalisme, harus nggak boleh telat, harus bisa. Kalau mau cari duit, mau gue bayar harus bisa ini, harus bisa itu. Iya, di rumah di press. Di luar siapa tahu di press tuh. Enak gitu. Kelamaan ngepres ya. Loyo dia. Cuma papa longgarin. Terus, Dewa. jadi kalau papa bilang segitu, papa sih seneng kamu menghadapi real world, gitu loh. Real world. Real world. Ngadepin cewek juga real world apa? Dunia asli juga. Itu liar world. Dunia yang Real pusing. world. Liar, Liar world. liar. Cewek itu kalau nggak ada cewek kita liar, ada cewek liar juga. Makhluk yang sangat memusingkan. Karena pernah ada pepatah, tidak ada yang bisa ngerti cewek kecuali Allah Subhanahu wa taala. Even cewek pun kagak ngerti. Kok dia sendiri. Ntar aja. Ini saya berangkat. Nah jadi gitu. Jadi Dunia. apa yang tadi kamu lakukan untuk menjadi seperti ini bisa lah pasti. Pasti harus bisa. Ya bentar. Nah, berangkat dulu. Terus ada lagi? Ya mungkin gitu sih Pak, tadi Dewa bener kalau kita dituntut buat cari kerja, tuntut buat nyari duit, kan kita memang cowok namanya cari duit. Kita udah pasti harus. Apakah cewek dituntut buat pintar masak? Apakah cewek dituntut untuk bisa Sebenarnya itu tuntutan alamiah ya.
Karena cewek itu nantinya kalau kamu punya istri, cewek itu harus meladeni kamu juga sebagai suaminya. Tapi zaman sekarang kan nggak perlu bisa masak, bisa pesen Gojek. Iya. Kuat nggak duitnya kamu? Kalau kuat pesen Gojek aja. Terus dia nanti ngapain? Yang mesenin? Ya bisa jadi. Dia yang mesenin, dia yang perhatiin, oh si Dewa nih, suami gua, misalnya gitu kan. Udah mau pulang kerja nih. Ido. Ada pesenin nih, dia pasti lapar nih. Dia kesenangannya ini, dia yang pesenin kan bisa. Ya kan? Kita pakai duit lu tetap. Jadi kalau pacaran kayak gini nih, pacaran terus kan halu gitu, kayak gini. Dewa, kayak gini. Sayang, kamu mau jadi pacar aku kan nggak pinter masak, sama aku juga nggak pinter cari duit. Kan tapi dituntut kan, berarti lu juga harus pinter dong. Dia juga nggak, Papa, orang yang cowok itu ditaruh di medan perang tanpa latihan. Wah, itu Om Reza tuh ngomong gitu. Oh iya, nah, makanya susah. Tapi kan berarti cewek juga sama sebenarnya kan, ada struggle-nya. Jadi harusnya mereka ya nggak harus ngomong gitu. Aku nggak pintar masak. Gini, kalau sayang, intinya satu. Siapapun pacaran dan jadi suami istri, kalau memang sayang pasti dia mikirin. Suaminya pengen makan, dia pasti mikirin. Dia nggak bisa masak, pasti dia belajar masak. Si cowoknya juga, dia mikirin dia harus cariin uang untuk istrinya. Dia sayangnya dia pasti cari duit, walaupun dia nggak tahu cara cari duit. Pasti dia bakal. Jadi kalau salah satunya ada yang tidak, ya berarti tidak sayang. Udah cuma itu aja gampang. Papa mungkin papa itu menurut dia bukan tipe orang yang cari duit, tapi bukan pintar cari duit, tapi papa tuh sayang banget sama anak-anaknya sampai harus bisa cari duit. Sayang banget. Sama aja. Enggak. Ya tapi memang Enggak. cari duit pinter apa enggak? Itu tergantung gini. Gak ada yang pinter cari duit. Semuanya itu adalah rajin cari duit itu. Kalau pinter cari duit, wah ini kali ini sama dengan ini. Ini udah dapat duit enggak? Memang kita orang pinter juga harus rajin lah. Kalau nggak rajin mah di rumah aja juga nggak bisa. Harus cari uang. Ini kalau pintar cari duit gitu ya, ini ini enak nih. Dapat untung gede nih, judi. Jadi judi. Itu termasuk gak sih? Udah berapa menit? Ya pokoknya ngomong lama banget kita ya. Udah 22 menit. Dah. Ya. Itu udah lumayan lama sih Pak untuk pembahasan kita. Oke, kalau gitu sampai di sini. Tadi pertanyaan Dewa udah saya jawab. Bisma udah jawab. Dera udah jawab. Udah terjawab. Seperti biasa papa gak usah dijawab. Papa udah nggak usah nanya. Karena papa itu adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Kenapa Papa bisa menjawab? Kenapa? Papa sering isi TTS. Oke ya, sampai ketemu lagi. Di Family Time jangan lupa di like, Comment, subscribe. Share. ya, kayaknya loncengnya oke ya. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.